kendala-kendala yang dialami ketika kemarin migrasi dari HTML, CSS ke React nih. Gak ada ya? Aman lah ya? Oke, kalau aman kita mau buka codingan yang kemarin. Kita jalanin dulu. Oke, jadi karena ada tuntutan dari Kawa Edukasi, jadi kita hari ini bakal gabungin 2 materi sekaligus. Oke, yang pertama mau kita bahas tentang slicing ya, slicing. Jadi ini codingannya udah jalan, jadi kita akan coba sedikit membahas tentang apa itu slicing komponen ya. Jadi kemarin teman-teman sudah disuruh untuk mengimplementasikan function. Di sini ada misalnya ada header ya. Returnnya, header yang kita return adalah header. Sini ada konten misalnya juga konten ya, sama satunya adalah footer. Oke. Dua. Kita bakal return semuanya, jadi ada header, terus ada konten 1, konten 2, konten 3, sama satu lagi adalah si footernya. Oke, kita lihat di sini, ya kecil banget ya, kecil dikit. Nah, jadi seperti itu. Ini, nah oke. Jadi teman-teman kemarin udah buat gambarnya seperti ini. Nah, hari ini kita akan coba bermain-main di file-file yang lebih banyak ya. File-file yang lebih banyak dalam artian teman-teman sudah harus bisa mengintegrasikan atau menghubungkan satu file dengan file yang lain untuk project React ini gitu. Nah, yang pertama-tama harus teman-teman paham itu adalah cara membedakan antara mana komponen dan mana yang namanya layout. Oke. Jadi untuk komponen itu sendiri adalah suatu bagian yang sering biasa kita pakai dan biasanya bentuknya tuh sama gitu. Contohnya button. Nah, kita ambil contoh di Wetry School. Contoh nih ada button nih seperti ini. Ini lihat, kalau teman-teman lihat tuh sama, dia bentuknya tuh kayak pil gitu. Nah, dia bentuknya kayak gini. Nah, itu kita bisa, nah ini sama juga nih. Ini kita bisa sebut sebagai suatu komponen. Jadi sebenarnya kita buat satu komponen aja, terus kita bisa pakai berkali-kali gitu. Jadi intinya komponen itu seperti itu. Nah, kalau layout itu apa? Layout itu biasanya yang selalu ada di setiap page yang kita buat. Contohnya apa sih? Kalau di sini navbar sama footer. Navbarnya seperti itu. Misalnya kita coba buka yang lain. Nah, dia tetap ada nih navbarnya di sini dan footernya mungkin beda ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita pindah ke Python misalnya. Nah, dia footernya akan sama sebelumnya. Dan sidebar-nya juga akan sama dengan sidebar sebelumnya. Jadi intinya gitu. Teman-teman harus bedain mana komponen mana ini. Nah, yang pertama mungkin kita akan pisahkan dulu yang namanya layout ya. Layout. Teman-teman bisa buat di sini folder baru nih ya. Di sini bisa bikin folder baru di sini, new folder. Namanya layouts. Kita bisa buat di sini misalnya header.js. Teman-teman bisa ambil function yang kemarin header,
untuk header-nya. Teman-teman bisa taruh sini. Terus jangan lupa di export default header. Untuk apa? Agar si header ini bisa kita ambil gitu. Agar bisa kita gunakan di file lain. Sama footernya mungkin kita ambil juga ya. Karena dia bagian dari si layout ini sendiri. Footer.js misalnya. Kita export default footer. Oke. Nah, terus cara manggilnya harus diingat-ingat ya, kita import dulu si header from. Nah, karena layout ini levelnya masih sama dengan si FJS, teman-teman bisa pakai .slash gitu. Nah, nanti dia akan muncul beberapa file yang teman-teman bisa pilih. Tadi kita nyimpannya di layout, terus di header. Kita bisa import lagi si footer, sama di situ juga. Nah, di sini teman-teman bisa langsung pakai. Kalau kita run, nggak ada perubahan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak, boleh ulang tadi komponen apa? Kalau komponen itu segala sesuatu yang kita buat dan kita penggunaannya tuh dinamis lah. Misalnya kayak button di sini nih. Ini kan sama nih, button ini kan sama. Sebenarnya sama-sama button. Dia satu komponen. Tapi kita bisa buat mereka seperti ini gitu. Gitu sih. Habis ini kita jelasin. Ini kan baru layout nih. Kalau layout tadi maksudnya, ya layout itu komponen yang bukan ya komponen juga. Dia kan kita belajar fungsional komponen. Jadi dia komponen yang selalu ada di dalam setiap page yang mau kita buat. Hal yang paling sering adalah navbar dan footer. Nah, kalau di Web3 School ini ada contohnya, itu ada sidebar juga nih di sini. Dia akan selalu ada gitu. Misalnya kita buka Java misalnya. Nah, di sini ada juga. Dia tetap selalu ada. Navbarnya tetap selalu ada. Footernya juga bahkan selalu ada. Nah, gitu. Jadi mereka ini dinamis terhadap page. Dinamis dalam artian teman-teman nggak perlu masukin dia di setiap page gitu. Jadi nanti setelah inilah mungkin lebih jelasnya gimana sih cara penggunaan layout gitu, atau terus gimana sih cara penggunaan komponen. Nah, kalau komponen ya biasanya kayak gini nih. Ada button tadi, kalau yang di atas kan buttonnya kayak gini. Ini button satu nih. Ini ada button lagi yang seperti ini nih. Nah, ini komponen. Jadi dia sama komponen. Cuman dia harus dipanggil kapan kita butuhnya. Kalau komponen itu kita panggil sesuai kebutuhan, tapi kalau layout itu biasanya kita panggil ya memang sudah harus ditaruh gitu. Contoh yang paling jelas adalah navbar, footer, dan sidebar biasanya. Jadi layout pun bisa terdiri dari beberapa komponen kah? Pasti dong. Jadi di footer atau di navbar pun kita bisa masukin komponen-komponen yang kita butuhkan gitu. Komponen itu bagian terkecil ya, jadi misalnya modal gitu, atau card. Nah, teman-teman kan kemarin banyak tuh yang bikin card kan untuk gambar si Pokemonnya tuh. Nah, itu bisa jadi satu komponen gitu. Jadi kalau teman-teman buka, kita buka Pokédex deh. Jadi teman-teman tuh nggak ngoding terus nih. Misalnya ini nih. Jadi mereka tuh bentuknya sama kan. Bentuknya satu dengan yang lain tuh sama, cuman beda isiannya aja nih. Oh, ini nomornya 001, 002, beda gambar gitu. Jadi komponen itu gitu, nanti kita akan panggil si komponen ini. Nah, mungkin datanya yang berbeda gitu. Contoh simpelnya komponen itu image lah. Kalau teman-teman kemarin kan banyak menggunakan tag image, di mana source-nya, SRC-nya itu berbeda satu sama lain gitu. Nah, mungkin kita contohin dulu ya.
kita mungkin buat satu folder lagi namanya components. Salah. Components. Ini L-nya kenapa gede? L-nya kecil aja. Oke. Di komponen ini misalnya kita buat satu komponen namanya button. Oke, button.js. Kita buat function namanya button. Terus kita akan return dia sebagai button. Terus kita export dia default sebagai button. Nah, nantinya button ini akan menerima satu parameter namanya label misalnya. Kita akan taruh di sini. Children aja kali ya. Children. Nah, kita akan taruh children-nya tuh di sini. Nah, gitu. Mungkin sedikit kita kasih lah di sini. Kita kasih button. Buttonnya misalnya punya padding, paddingnya atasnya misalnya 8 pixel dan sampingnya 16 pixel. Terus punya border mungkin ya, bordernya misalnya 1 pixel solid dan warnanya black aja. Terus punya background color warnanya kita cari yang simpel aja, aqua, ini aqua. Terus kita kasih fontnya misalnya 700. Kita desain kecil aja. Terus udah, ini aja sepertinya. Dan kita akan coba panggil dia di App.js. Oke, jadi misalnya si konten, kita panggilnya di header aja deh, yang kemarin teman-teman buat ya. Oke, misalnya di sini kita import button dari komponen button, oke. Terus di header kemarin kan teman-teman buat 3 button ya. Misalnya kita buat button di sini, namanya home. Nah, ini contohnya. Mungkin alangkah lebih bagus jika tak tambahin border radius. Nah, ini. Jadi di navbar, nah ini home. Nah, terus tapi di header kan kita butuhnya 3 kan, ada 3. Ada home, ada apa namanya? Pokemon, sama ada about me. Nah, gini. Jadi perbedaannya itu. Perbedaannya kalau komponen itu kita panggil sesuai kebutuhan. Nah, kalau layout kita emang harus taruh dia gitu. Emang selalu harus ada. Ini contoh headers dan footers gitu. Jadi ini cara manggil komponennya kayak gini nih. Jadi bisa jadi kalian buat button sendiri dengan styling sendiri dan teman-teman bisa taruh di manapun yang teman-teman butuhkan. Nah, ini satu contohnya button ya, Pak. Sampai sini gimana, ada yang mau ditanya bedanya indeks CSS sama app.js apa, Kang? Bedanya, kalau indeks CSS kan dipanggilnya di indeks JS nih. Tuh, dia ngimportnya dari sini. Nah, kalau app.css dia kan dipanggilnya di sini, di app.js. Itu ya. Itu doang. Sebenarnya satu doang juga nggak masalah sih. Indeks CSS-nya doang nggak masalah. Code push ke GitHub, ke GitHub. Enggak sih. Teman-teman silakan disimak ya. Simak dengan baik. Jadi laut bisa terlihat.
Udah terjawab tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sih tentang ini? Baiknya styling di indeks CSS atau FCSS? Bebas, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau aku satu sih, aku nggak pakai app CSS gitu. Ini di app CSS misalnya teman-teman nggak mau pakai juga dihapus aja nggak apa-apa. Dan di app CSS-nya di ini nggak ada masalah. Karena teman-teman kan app JS-nya juga di dalam indeks JS kan nih, di dalam sini berarti indeks CSS-nya juga udah include ke dalam sini gitu. Nggak masalah sih, bebas itu. Oke, sampai sini cukup aman lah ya. Jadi kita kayak buat tag baru yang khusus gitu buat si button-buttonnya gitu. Kak, saya tanya Kak. Ya boleh, silakan. Jadi gini nih, kan pertama kali di React nih. Nah, jadi untuk yang sekarang itu HTML CSS yang telah kita buat tinggal dipanggil di React-nya aja ya kan berarti. Betul. Nah, gitu. Nah, saya mau tahu tuh Kak, untuk apa namanya, apa aja yang kita mainkan yang paling penting di React-nya gitu. Oke, nice. Ya. Makasih Kak. Yuk. Jadi kemarin kan teman-teman sudah ditugaskan untuk memigrasikan codingan yang dari HTML ke dalam di app.js aja ya. Catatannya di app.js aja kemarin. Nah, di app.js ini teman-teman sekarang pisahkan antara mana layout, mana komponen gitu. Dengan artian layout itu yang selalu kita pakai, ya contoh gambaran kasarnya adalah header dan footer. Lalu untuk komponen itu sesuatu yang banyak dipakai dan secara tampilan itu sama. Gitu, mungkin ada beberapa style yang beda, yaitu nanti bisa kita sesuaikan gitu. Dalam artian secara bentuk sama ya, contohnya yang tadi di sini. Nih, ini sama terus. Ini sama sebenarnya, cuman ini tampilannya memang beda ya, warnanya aja beda. Cuman ketika kita hover dia tuh sama semua tuh, secara kasat mata sama. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus paham mengenai pet untuk pemanggilannya. Sini, kayak gini-gini teman-teman tuh harus bisa manggil untuk manggil folder lain gitu contohnya. Itu ya. Paham nggak nih? Udah sih sebenarnya untuk sekarang itu dulu. Mungkin habis ini ada tambahan lagi. Sampai untuk saat ini itu dulu. Styling di tiap folder bisa Kang, X button CSS. Bisa. Cuman saranku jangan pakai langsung gini misalnya button CSS gitu. Jangan. Karena ini juga akan ngaruh ke sini indeks CSS. Ketika teman-teman buat seperti ini, nantinya ketika ada kelas name yang sama, dia akan nabrak stylenya. Kalau bisa namanya itu .modular kalau nggak salah. Jadi dibuat modular artinya ya dia buat itu aja gitu. Khusus lah. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut sih tentang modular CSS ini. Jadi si modular CSS ini nggak akan mengganggu si indeks CSS. Jadi dia hanya khusus untuk sesuatu yang tertentu aja gitu. Nah, bisa dipelajari lagi. Intinya kalau teman-teman mau spesialisasikan dia per masing-masing komponen, bisa aja. Hanya saja pastikan kelas name-nya itu berbeda ya, satu dengan yang lain. Oh ya, ini bedanya React dengan HTML udah tahu kan ya? Jadi kalau di HTML ini kelas nyebutnya, kalau di React itu namanya class name jadi bukan kelas lagi. Kalau teman-teman sadari nanti di bawah tuh di sini ada problem nih. Ada warning. Jangan pakai kelas, pakainya class name gitu.
Itu ya. Kalau untuk mau pakai per tiap-tiap folder bisa, cuman saranku pakai yang .modular.css. Nah, oke. Sampai sini aman ya? Oke, kalau aman, kita bakal lanjut sedikit tentang kalau ini kita udah bekerja secara layout dengan komponen, pasti menghasilkan suatu page gitu. Terus gimana sih kita bisa buat banyak page dan bekerja di masing-masing page? Oke. Sekarang kita bisa matiin dulu di terminalnya. Kalau shortcutnya Ctrl C ya, biar dimatiin. Jadi ini kalau udah dimatiin, di sini di reload, dia udah nggak bisa ngejalanin. Nah, udah nggak jalan localhost-nya. Nah, teman-teman, hari ini ada satu lagi dependensi. Ingat ya, kita dependensi itu ini nih, sesuatu yang kita butuhkan dalam proses development. Nah, kita bakal tambahin dia dengan cara npm install. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa apa aja ya, bisa install Bootstrap dan lain-lain. Cuman itu sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang routing untuk gimana sih cara bekerja layout, bagaimana sih cara bekerja page di dalam React. Gitu. Nah, yang perlu kita install adalah teman-teman bisa menginstal dependensi namanya React Router DOM. Namanya React Router DOM gitu. Ini sebenarnya udah ada React DOM, cuman kita kebanyakan untuk ranah profesional kita pakainya React Router DOM. Ini bisa diinstal aja, tinggal di enter aja, nanti ditunggu sampai downloadannya selesai. Nah, teman-teman juga bisa baca dokumentasinya di React Router DOM nih. Di reactrouter.com. Nah, di sini nih. Teman-teman bisa baca ini gimana cara penggunaannya, gimana cara pakainya lah istilahnya. Nah, ini udah selesai, kita jalanin lagi di npm start. Oke. Starting the development. Lama ya. Oke. Karena kita akan bermain-main dengan yang namanya page, kita akan buat satu folder lagi namanya pages. Di sini kita akan buat 3 page. Sebenarnya kan ada apa aja sih kemarin? Ada home, ada Pokemon JS, ada lagi about me JS. Oke. Ini teman-teman bebas ya untuk nama komponen, layout, dan folder. Ini kenapa nama filenya gede, Kak? Ya karena dia sebuah komponen. Gitu. Sebenarnya teman-teman kalau mau pakai .jsx nggak masalah sih. Apa kita pakai .jsx saja ya? Nah. Jadi kita nanti bisa bedain mana folder JS yang beneran untuk JavaScript, mana folder-folder yang benar-benar untuk komponen gitu, untuk functional komponen yang isinya functional komponen. JSX itu yang teman-teman return itu namanya JSX ya, jadi nggak usah bingung. Oke, misalnya ini kita buat misalnya function di sini namanya about me, yang kita return adalah sebuah div namanya about me page. Kita export default si about me. Sorry. Kita copy ke home, kita ganti home,
ganti home. Oke. Jadi kita udah punya masing-masing page, oke. Dimana nanti kita akan panggil di dalam App.js, oke ya. Nah, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah ini kita komen dulu ya. Kita komen dulu. Ini kita bisa komen dulu. Ini bisa kita taruh atas dulu kali ya, biar lebih jelas gitu. Oke, jadi kita akan setup dulu si recruiter DOM-nya. Pertama teman-teman cara manggilnya gini ya, import. Jadi dia sebuah objek yang kita bakal destructuring, namanya recruiter DOM. Kita perlu panggil 3 hal, yaitu pertama browser router di sini, router, routes, dan juga root. Nah, root aja. Nah, jadi browser router ini fungsinya untuk membungkus aplikasi kita agar dapat diakses per masing-masing page gitu. Pembungkusnya itu ini. Nah, terus dia juga punya pembungkus lain namanya routes. Routes ini akan maksudnya berisi banyak rute gitu. Atau ini nanti kita panggil si rutenya. Oke. Ini setup awalnya tuh seperti ini doang. Cuma nanti kita bakal banyakin di rutenya sini. Nah, rute itu menerima beberapa hal. Yang pertama adalah path. Nah, ini path. Path ini apa sih, Kak? Path itu ini nih. Nah, ini yang ada slash blank itu nih, segala macam ini. Nah, ini namanya path. Ini juga path nih. Ini juga path nih. Nah, kalau misalnya slash doang, nah itu tuh gini doang nih. Ya, gini aja, defaultnya gitu. Nah, biasanya default yang slash doang ini untuk home atau untuk teman-teman render pertama gitu. Nah, tapi sebelum itu kita akan import dulu yang tadi, import si home-nya, import si Pokemon-nya, sama import si botany-nya gitu. Nah, root juga selain menerima path juga menerima yang namanya elemen. Elemen itu bentuknya adalah komponen ya, komponen, ingat, komponen home misalnya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi ini contoh pertama, pas kita run di sini, jadi defaultnya jadi homepage gini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak pakai yang versi 5, versi 6 dong. Versi 6 aja. Yang terbaru versi 6. Versi 6 bisa dilihat tuh di versi terbaru ya. Jadi pastiin teman-teman lihat ininya. Kan waktu diinstal dia nih versinya 6 nih, versi 6. Ini kali 6. Oh enggak ada. Tulis aja React router DOM 6 gitu. Ini ada nih di web yang sama, cuman beda tempat aja. Oke, kita lanjut yang tadi. Nah, sekarang kita bakal lanjutin ke yang lain, ke Pokemon nih. Ke roots lagi, path-nya namanya nanti slash Pokemon. Elemennya kita masukin sama elemen, sama berarti sekalian satu lagi, kok elemen sih, Pokemon ya, Pokemon. Terus yang terakhir about me. Ini about me, nah misal ini boleh. Nah, gimana cara
ngaksesnya Kak, ini kita lihat dulu ya. Cara ngaksesnya adalah teman-teman kasih aja /Pokemon. Nah ini dia udah otomatis pindah. Dia berarti ngambil yang di Pokemon. Atau kita manggil lagi di apa namanya about me gitu. Jadi dia udah otomatis ya. Jadi kalau kosong ya gini dia ke homepage karena dia intinya kayak ada slash gitu di sini kalau kosong. Kalau Pokemon ini, kalau ke about me ini gitu. Udah berubah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Balik. Betul. Sampai sini cukup aman? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjutkan. Gitu. Kita akan coba copy semuanya di sini. Tadi. Jadi FJS kalian bentuknya nanti kayak gini aja. Nah ini kita copy lah di sini taruhlah. Di setiap anggap aja ini nggak perlu nih. Import, kita akan import si header. Sama kita akan import si footer untuk di sini. Jadi nanti page-nya jadi gini. Jadi ada div untuk pembungkus keluarnya. Terus si about me ini akan dibungkus oleh footer dan akan dibungkus oleh si header. Unreachable code. Oh sorry, ini deleted. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kenapa? Oh ada ini. Nah ini ya. Ini gini nih. Ini ada footer, ada header di sini. Kita copy aja semuanya. Nah, kita ganti ya home Pokemon. Nah, kita udah buat per masing-masing nih. Kayak set, ini homepage, ini Pokemonnya, sama ya. Sama ada about me-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita punya ratusan page nih, apakah kita mau nih kita panggil satu-satu kayak gini? Kan enggak ya? Langkah panjang gitu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan layout ini sebagai sesuatu yang harus gitu loh, sesuatu yang harus seperti tadi sudah disinggung di awal. Jadi kita bisa taruh dia di FJS gitu sebagai sesuatu yang harus ada gitu dalam artinya. Oke, naruhnya di mana Kak? Nah teman-teman bisa naruhnya di dalam pembungkus browser router ataupun bisa taruh di luarnya. Nah, cuman kalau aku lebih suka di luarnya sih, karena kenapa ya? Biar browser router ya khusus untuk routing aja gitu. Jadi kita sebenarnya bisa panggil di sini nih, import header-nya dulu deh. Header di sini kita bisa kasih div dulu ya kali buat membungkus semuanya. Itu di sini kita kasih header. Oke. Kalau udah kita coba lihat. Nah, header-nya jadi 2 nih di sini. Di about me ada, di sini ada 2, di Pokemon juga ada 2. Nah, gitu ya. Alhasil, berarti kita di sini kita bisa ilangin aja gitu header sama footer-nya. Di setiap page. Jadi di setiap page kita nggak perlu manggil header sama footer lagi. Karena header sama footer bakal kita panggil terus. Gitu. Di sini udah 1 ya Pokemon, sini juga udah ada. Jadi gini, secara logik adalah teman-teman tuh hanya menjalankan FJS
dan teman-teman akan merender si header dan si footer. Ini footer ya, satu lagi. Footer. Nah, untuk kontennya teman-teman akan ngerender sebuah page gitu. Jadi kontennya nanti bergantung page-nya, tapi header sama footernya udah sama aja. Slash Pokemon gitu. Dia akan tetap sama dengan codingan yang sebelumnya, cuman yang kita kerjain adalah di bagian sini aja. Jadi yang atas sama yang bawah tuh udah kayak template aja gitu. Oke. Yang mau rekam boleh direkam ya. Oke. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Aman? Oke, kalau masih aman, sekarang Kak, gimana sih Kak? Kok apa iya kita kalau mau pindah page harus pakai ini ke Pokemon gitu? Enggak kan ya? Enggak kan ya? Harus ke, nah ini kita bisa buat dia lebih dinamis gitu dengan cara ngeklik ininya, klik gitu kan. Nah, caranya gimana? Di komponen kan kita punya button nih. Nah, aku bakal tambahin di sini on click misalnya. On click ini adalah sebuah function nantinya yang akan di-trigger. Jadi di sini ada kan ada on click ya. Klik. On click di sini akan menjalankan on click ini. Ini sebuah function ya. Jadi on click-nya nanti menerima sebuah function yang kita akan panggil dari ketika kita panggil. Jadi ketika di layout di header kita butuh selain child ya, children, ini children, kita butuh di sini nambahin yang namanya on click. On click tuh ngapain gitu kan? Misalnya kita kasih sebuah function namanya to home. Nah, ini ada lagi on click namanya to Pokemon. Ingat ya, on click itu menerima yang namanya function to about me. Nah, di sini kita bisa nih kasih di sini function ya. Jadi misalnya ada function namanya to home, jangan lupa delete. Enggak juga nggak masalah. Enggak dulu deh. Home to Pokemon sama to about me. Nah, sekarang kita kasih dulu deh tolong to home to Pokemon. Oke. Ini to about me. Oke. Setelah kita jalankan, kita coba buka di pinggir sini ya. Kita reload sejenak. Oke, ketika kita klik home, ding, nah ini muncul dia to home, ding, to Pokemon, ding, to about me. Nah jadi karena on click menerima function, nah ini functionnya nih, functionnya pas ngeklik ke sini. Nah kalau ini kan belum berubah ya, masih tetap di about me nih, kita ngeklik dimanapun tetap di about me. Gimana caranya berubah? Ya, jadi kalau setupnya tadi kan kita udah pakai sih namanya browser router, routers sama routes. Nah, di dalam Recruiter DOM kita juga punya hal lain gitu. Kita punya function yang bisa kita pakai. Namanya adalah navigate. Kita import di sini ada namanya use navigate. Itu dari Recruiter DOM. Use navigate ini membantu kita untuk bernavigasi ke page-page lain gitu atau ke pet lain, ke pet ini, ke pet itu. Nah, cara pertamanya adalah teman-teman panggil dulu di sini
Nah, lalu teman-teman panggil lagi dengan nama const, misalnya navigate, itu sama dengan use navigate. Nah, gini ya. Jadi kita akan buat satu variabel. Variabel ini bentuknya function. Ini di atasnya navigate function. Navigate function ini sama dengan use navigate. Nah, ini cara penggunaannya. Nah, nanti untuk to home sini kita bakal panggil navigate-nya. Navigate, ingat ya, function. Nah, kemana gitu. Kalau home kan ke slash tadi. Kalau ini navigate ke mana? Ke slash Pokemon. Kalau ini navigate ke slash about nih. Nah, gitu ya. Jadi use navigate cara penggunanya seperti ini. Ini membantu teman-teman untuk berpindah dari page satu ke page lain. Jadinya setelah kita jalankan ya, sorry. Oke. Ada salah may use in the context router. Oh iya, betul. Kita ada salah karena kita menggunakan router DOM tapi di sininya kita taruh luar. Oh iya, benar. Jadi langkah konkretnya adalah kita masukin ke dalam. Ya. Taruh ke dalam. Kita taruh ke dalam dulu. Karena kita mau pakai si React Router DOM itu di dalam header, berarti kita harus masukin dia ke dalam pembungkus React Router DOM-nya sendiri ya. Kan coba kita reload dulu. Oke. Apakah masih ada error? Oke, udah aman. Jadi di sini ada about me, ketika kita klik about me, ya dia akan muncul tuh about me. Ketika muncul Pokemon, kita klik ting, nah tuh Pokemon. Selain function yang ini jalan, dia juga sudah berubah di sininya. Ini juga nih tuh Pokemon gitu ya. Kalau kita gedein, nah misalnya kita lihat di sininya ya, ini udah home, kita klik Pokemon udah Pokemon, kita klik about me jadi about me, bla bla bla. Itu ya. Ininya juga udah berubah tuh yang atasnya. Nah, itu fungsi dari ya use navigate. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini ada ikut nggak? Kak, kalau pet-nya bercabang gimana, Kak? Iya, bisa aja. Nggak masalah. Selain lagi. Kalaupun mau bercabang nggak masalah, tapi kalian harus define di sini. Betul. Contoh deh, teman-teman buat Pokemon / apa bla 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 panjang itu bisa juga. Jadi nanti ngarahnya ya ke situ juga. Kita coba cari contoh nih, misalnya ini hanya ke / Pokemon about me. Tapi kita di header coba akan panggil / misalnya kawah edukasi. Kawah edukasi misalnya. Nah, pas diklik dia emang udah kawah edukasi, cuman kontennya dia nggak akan kepanggil di sini. Kalau kita lihat di sini, tuh di bawah ada tulisan no routes map to kawah edukasi. Jadi nanti akan ada warning nggak ada rute yang sama ke / kawah edukasi gitu. Kita bisa tambahin kawah edukasi FE kelas A gitu juga bisa aja. Yang penting kalian itu definisikan dulu di dalam FBS ini, di roots-nya sini. Jadi bebas mau sepanjang apapun bebas. Tadi kenapa harus di dalam roots? Iya betul, kenapa harus di dalam roots? Bukan, tepatnya gini, kenapa harus di dalam pembungkus ya, pembungkus. Ingat browser root browser router itu fungsinya adalah
pembungkus React Router DOM. Jadi ketika kita ingin menggunakan React Router DOM, itu harus di dalam pembungkus ini gitu, di dalam ini. Karena di header tadi kita butuh banget React Router DOM, jadi kita harus ngejalanin React Router DOM-nya itu di dalam pembungkus React Router DOM-nya itu sendiri gitu. Jadi kenapa header-nya masuk ke dalam browser router? Karena emang kita butuh React Router DOM untuk kita panggil. Gitu ya. Sampai sini aman nggak? Kak, saya tanya Kak. Boleh. Berarti kalau yang itu kan tadi header ya? Ya. Untuk headernya bisa dibilang gimana ya? Anggap aja navbar lah. Nah, kalau sudah navbar itu sendiri berarti kita buat homepage-nya lagi di bawah sendiri lagi ya, berarti ya konten ya. Betul. Jadi kita di setiap page tuh hanya konten-konten aja gitu. Jadi udah nggak perlu navbar footer lagi. Sip. Oke, makasih Kak. Oke, nanti aku push ya. Udah mulai pusing. Oke, nanti aku push di GitHub deh. Nanti aku kabarin. Kak, kalau misal di page Pokemon ada button yang nge-link lagi ke page lain, ex Pokemon dan manggil pet lain gimana Kang? Boleh, bisa aja. Bisa. Contoh ya, kita ke page Pokemon di sini. Nah, di Pokemon sini kita bakal punya button kan, tadi kita punya button. Buttonnya di sini on click-nya kita langsung panggil aja ya. Function apa tadi? Itu detail Pokemon gitu ya. Buttonnya itu di sini detail Pokemon gitu misal. Nah, terus kita buat di sini function. Jadi function dalam function bisa ya. Jadi kita ke detail Pokemon gini, terus kita panggil aja navigate ke slash. Kita panggil dulu dia const navigate to use navigate. Ini kita import juga use navigate dari React Router DOM. Kita navigate-nya ke slash Pokemon slash misalnya Pikachu gitu ya. Nah, kita akan cek. Di sini kita ke Pokemon dulu. Nah, di sini ada detail Pokemon. Ini kita ilangin dulu ya. Ini bisa digedein nggak sih? Kok bisa? Nah, terus ini kayaknya bisa deh. Cuma, nah. Oke. Reload bentar. Oke. Kita ke Pokemon. Di sini ada detail Pokemon ya. Waktu kita klik detail Pokemon, ya bisa aja tuh. Dia langsung ke Pikachu. Tapi dia nggak nemu konten Pikachu itu apa. Karena emang belum kita define di sini gitu. Itu ya. Ingat, satu router itu sama dengan satu page gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau coba, tapi yang ini udah paham belum? Kita mau coba dia lebih dinamis. Oke. Jadi kita buat lebih dinamis ya. Jadi kita buat page baru namanya detail misalnya Pikachu.jsx. Kan buat function namanya detail Pikachu. Jadi kita return adalah return div detail Pikachu. Oke. Jangan lupa kita export default si detail
Pikachu-nya. Setelah itu kita akan tambahin di sini ya. Jadi tambahin Pokemon.Pikachu. Gitu, misalnya. Ini berarti namanya detail Pikachu. Sekarang baru ada nih. Wah, butuh proses compile-nya. Kita ke Pokemon, detail Pikachu, ting. Nah, tuh dia udah masuk ke detail Pikachu. Karena udah kita daftarin ya. Tapi kan Pokemon kita banyak, ya udah kita buat satu lagi. Misal detail, kalau aja sih Pokemon namanya, cuman tuh Pikachu doang lagi. Ada yang tahu? Apa nama Pokemon? Bulbasaur, ya betul. Detail Bulbasaur, saur.csx. Nah, sini copy dari sini aja kali ya. Terus kita ganti jadi Bulbasaur. Nah, terus kita tambahin di FJS, kita daftarin dia di sini jadi Bulbasaur. Ini jadi detail Bulbasaur. Nah, berarti kita perlu ada di Pokemon sini ada dua ya, detail. Di sini ada Pikachu, di sini ada Bulbasaur. Detail Pokemon. Nah, ini kita ganti jadi to Pikachu. Sama buat satu lagi function to Bulbasaur di sini ya. Kita copy aja di sini, kita paste jadi Bulbasaur. Itu Bulbasaurnya di sini. Di apps jadi udah dibenerin kan, udah Bulbasaur. Jadi ketika kita jalankan, ini kita React lama banget ya. Nah, jadi ke detail Pikachu nih, ting, detail Pikachu. Ke Pokemon lagi, ke detail Bulbasaur, kok tidak ada detail Bulbasaur. Itu detail Bulbasaur. Bulbasaur. Kenapa dia tidak Namanya ada yang salah Kak itu? Bulbasaur. Ya, betul. Thank you. Oke. Nah, ini belum. Kita lihat dulu. Bulbasaur. Ya, benar ya. Oke, benar ya. Oke, ya detail Bulbasaur, detail Pikachu, detail Bulbasaur. Nah, sekarang gimana nih pertanyaannya kalau ternyata Pokemonnya ada jutaan? Apakah kalian mau buat satu-satu seperti ini? Tidak dong, bener gak? Nah, kita selain belajar yang namanya pet ini, ada yang namanya dynamic pet. Jadi pet yang bisa kita gunakan untuk yang lebih dinamis gitu. Kita ambil contohnya gini, kita ini kan ada detailnya jadi banyak, ada detail Bulbasaur, detail Pikachu. Kenapa kita nggak buat satu file aja namanya detail Pokemon? Gitu. Dimana di sini kita akan aja ini di detail Pokemon ini. Terus di FJS kita panggilnya tuh gini. Nah, kita panggilnya itu pakai roots. Nah, petnya itu nanti dulu yang kita iniin elemennya dulu. Elemennya itu jadinya detail Pokemonnya gitu.
Nah, petnya gimana Kak? Petnya tuh jadinya gini. Dari tadi kita kan pakainya Pokemon / Pikachu / apa / name kan, nama-nama Pokemonnya nih. Nah kita bisa ganti itu jadi name ini, tapi kita kasih tanda titik 2 di sini. Nah ini artinya adalah dynamic path, di mana teman-teman bisa ganti ini semau teman-teman gitu. Nah gitu. Itu ya. Kita coba jalanin yang tadi. Oke. Ini sorry ya, memang agak lama laptop saya. Kita ke Pokemon, kita ke detail Pikachu, jadinya detail Pokemon tetap. Kita ke detail Bulbasaur, jadinya ke detail Pokemon. Jadi teman-teman bebas nih, ini mau diganti apa aja bebas jadinya. Nah gitu, Pikachu ya Pikachu, Bulbasaur ya Bulbasaur, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dan ini bisa diganti-ganti nih. Itu ya, tetap ke detail Pokemon tuh dia. Gitu. Oke, next Kak, kalau gitu gimana dong kita bisa tahu ini detail Pokemon yang mana? Detail Pokemon yang mana? Ya betul. Jadi gini, di detail Pokemon kita bisa panggil juga fungsi dari si from router DOM, itu fungsinya namanya adalah use params. Nah, jadi yang tadi itu yang kita buat titik 2 nama ini namanya parameter gitu. Nah, di detail Pokemon kita bisa gunakan use param. Cara memakainya adalah di sini kita panggil cons params sama dengan use params ya. Cara manggilnya sama. Nah, sekarang kita bakal konsol aja dulu. Apa sih isinya params gitu. Ya. Nah, kita coba reload. Coba reload dulu. Nah, ketika kita ke detail Pikachu nih, kita klik ting. Nah, di sini lihat ada nama name Pikachu. Ketika kita back terus kita ke detail Bulbasaur, ada nama name Bulbasaur. Nah, jadi param kita itu namanya itu. Jadi setiap pet setelah slash, kalau teman-teman kasih titik 2, nanti parameter itu akan membuat suatu objek dengan nama setelah titik 2 ini menjadi sebuah properti gitu. Jadi jadinya kayak gini nih, name Pikachu. Name. Tuh. Terus di detail Pokemon tadi kita bisa langsung aja di sini kita kasih variabel, misalnya kita panggil si params.name-nya. Nah, itu kita bisa langsung ke sini, terus kita ke detail Pikachu misalnya ting. Oh, belum di reload ya, sorry. Coba ya. Dulu pastikan ya sudah. Oke, kita ke Pokemon, ke detail Pikachu. Nah, dia langsung detail Pokemon Pikachu nih sama. Detail Bulbasaur. Nah, gitu cara manggilnya. Ini namanya dynamic path. Jadi teman-teman bisa pakai dynamic yang lebih dinamis gitu. Ketika penggunanya sama. Kan ketika teman-teman lihat detail pasti sama kan. Tampilannya akan seperti itu gitu. Emang iya Kak, kita contoh buka Shopee deh. Ini. Nah, di Shopee itu ketika kita memilih satu inilah ya, HP. Oke. Kita milih HP nih. Nah, tampilannya tuh akan seperti ini nih. Nah, nih kita bisa lihat namanya tuh Samsung bla 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 gitu. Nih lihat tampilannya ini. Pas kita back lagi kita milih mbak-mbak ini, tampilannya sama. Cuman bedanya apa? Beda nama di sini.
beda foto, beda harga. Nah itu doang nanti yang dimainin. Dan ini nanti jadinya berubah. Jadinya ini doang. Gitu. Itu contoh yang ini. Nah secara pembelajarannya seperti ini. Gitu. Gitu sih. Ada tambahan. Ada pertanyaan nggak? Jadi teman-teman bisa buat yang namanya dynamic pad seperti ini. Bentar Kak, kayaknya agak pusing nih bentar. Untuk di name-nya sendiri kan itu ngambilnya dari params ya? Iya, dia nanti tertangkap sebagai use param atau sebagai parameter di dalam router DOM ya. Oh gitu. Berarti lebih simpel sih, tanpa harus buat namanya sendiri ya. Oke. Betul. Nggak harus name ya, jadi teman-teman bisa bebas sih pakai apapun, misalnya pakai ID-nya berapa, pakai elemen gini, misalnya teman-teman pengen nampilin Pokemon dengan elemen yang sama, bisa aja di sini jadinya .elemen gitu. Nanti teman-teman bisa aja nulis Pokemon / Fire gitu, jadi di situ tentang Pokemon Fire gitu-gitu bebas sih. Nah, bisa juga di sini tambahin elemen gitu juga nggak masalah sih. Jadi intinya di setiap di setiap titik 2 ini nanti dia bakal jadi parameter gitu loh. Gitu. Oke. Aman ya? Oke. Ada pertanyaan? Berarti emang harus bikin satu-satu gitu Kak tentang detail Pokemonnya atau bisa dijadiin dalam satu detail? Iya, tadi kan udah dijelasin di dalam satu aja. Jadi kita bikin satu namanya detail Pokemon, tapi untuk semua detail Pokemon yang kita mau detailin gitu. Jadi dia lebih dinamis. Jadi kita kayak buat page-nya tuh sekali aja, tapi kita gunain terus-menerus gitu. Jadi kalau page yang dinamis tuh kayak komponen, cuman dia page gitu aja sih. Kita panggilnya secara dinamis. Untuk React sendiri apa ada template khusus yang biasa dipakai gitu? Untuk codingannya? Iya. Enggak sih. Enggak Jadi ada ya? enggak ada. Jadi kayak bergantung pada, kalau misalnya di sebuah perusahaan ya bergantung sama perusahaannya, arsitekturnya seperti apa. Kalau teman-teman mau ikutin tutorial di mana-mana biasanya beda sih. Berarti nggak ada sama sekali itu template buat React-nya sendiri. Ya, yang sama ya template ketika awal kali membuat doang gitu. Iya, betul. Tapi secara konsep seperti inilah. Berarti yang paling utama itu cuma navbar sama footernya aja ya, berarti kontennya tinggal ganti-ganti doang ya kan Kak? Betul. Iya, sip. Sebenarnya bisa juga nggak cuma footer sama navbar. Kita ambil contoh di Waitress School nih. Dia punya yang namanya sidebar tuh. Sidebar ini dia selalu ada. Tuh, gitu. Itu ya. Jadi sidebarnya dia selalu ada. Kayak JavaScript nih, JavaScript default, Python. Ini lihat nih, contoh penggunaan yang tadi. Ini Python nih, Python/default ASP. JavaScript sama, JS doang di sini. SQL. Nah, dia sininya nih, yang dinamik yang di sininya doang. Gitu. Untuk ngambil data-datanya atau nampilin data-datanya di sini. Itu pasti dipakai sih, kayak yang dinamik pasti dipakai. Biasanya memang untuk yang dinamik ini untuk detail-detail gitu. Ya contohnya inilah, kan nggak mungkin tuh Shopee bikin jutaan produk dan dia bikin masing-masing page kan, nggak. Dia pasti cuma bikin satu detail buat produknya, nah nanti tinggal
dibedain data-datanya aja gitu. Dan ini header sama footernya kan selalu ada gitu. Mana footernya dia? Oh, masih panjang nih. Untuk yang kakak tahu dari aplikasi sama web dari pembuatan React tuh apa aja kak? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya aplikasi sama web yang dari React tuh apa aja untuk yang sekarang? Banyak sih kalau React. Yang paling populer gitu? Kita taunya dari mana ya? Aku lupa loh. Apa ya? Kalau benar-benar yang pure ya gini. Kalau yang pure React tuh biasanya buat CMS doang sih. Kayak buat aplikasi-aplikasi yang berat itu biasanya buat pakai React yang pure gitu. Cuman kalau misalnya e-commerce tuh biasanya pakai turunannya React. React tuh punya framework lain namanya Next.js. Kalau teman-teman tahu, dia basicnya React juga. Kalau nggak salah Shopee ini pakai Next.js deh gitu. Sebenarnya secara konsep codingan sama, dia cuma beda. Kalau Next.js tuh nggak bisa buat yang berat-berat lah. Apa ya? Kita ambil contoh cari aja ya. Web with React. Set with React. Harusnya ada sih. Facebook nih. Oh iya. Jadi React ini punyanya Facebook. Jadi pasti Facebook dibuat oleh React ya. Netflix. Ini ada nih banyak. Jadi React.js itu punyanya Facebook. Framework yang dibuat oleh Facebook. Jadi pasti Facebook menggunakan React. Mana tadi? Oh ini nih. Yahoo.mail juga script. Dropbox. Ya mungkin yang kita tahu Facebook sama Netflix lah yang gedenya. Kalau Visual Studio Code bukannya React juga ya? Kalau enggak salah. Kurang tahu kalau itu. Kurang paham. Kalau IDE sih kayaknya soalnya kemarin di grup itu pernah lihat karena yang buat ini kan developernya Facebook kalau nggak salah Visual Studio Code, ya kan? Berarti kurang lebih pakai React juga sih. Bisa jadi. Tokopedia tuh malah dapat dari Irfan. Oke, dari Mirza, kalau misalnya layoutnya misalnya sidebar, footer ada di semua page kecuali satu atau beberapa page aja gimana Kak? Ya, itu nanti akan kita pelajarin di pada batch 2 di minggu ketiga di conditional rendering. Jadi codingan teman-teman nanti juga bisa dibuat kondisi. Misalnya di sini ada, di sini enggak. Di sini bisa, di sini enggak, gitu bisa. Cuman karena belum masuk ya minggu ini baru slicing aja sih, baru routing gitu. Nanti minggu ketiga udah mulai pusing-pusing, minggu keempat ya makin lah gitu. Nggak ada CRUD ya kayaknya? Kenapa? Nggak ada CRUD ya? Cerut. Oh, CRUD itu sebenarnya bukan bagian dari sistem kerja front end ya. Jadi teman-teman yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu, tugas utama dari seorang front end developer itu hanya untuk menyajikan data gitu. Nah, fungsi-fungsi seperti CRUD itu yang buat seorang back-end developer. Nah, front end itu ngapain? Ya make aja. Make fungsi-fungsi itu gitu. Oh iya Kak, baru ingat Kak. Harus pakai MERN gitu. Boleh MERN boleh. Iya. Aku juga developer MERN aku. Anjay. Besok materinya
Sebenarnya routing ini adalah materi hari ini ya. Cuman karena ada tuntutan dari Kawah Edukasi, jadi setiap Jumat nanti teman-teman cuma akan di briefing dan dikasih tugas. Jadi besok tuh sebenarnya cuma ada tugas mingguan untuk teman-teman. Dan kayaknya besok briefingnya besok gitu. Jadi agak sedikit dimajuin lah dari sini. Jadi nanti mungkin di D1 kita review sedikit langsung ke hooks, hari keduanya ke API, hari ketiganya ke conditional, hari keempat looping, hari kelima udah weekly task lagi gitu-gitu. Besok materinya ya itu dah ya. CRUD pakai React bisa aja kan? Bisa ya. Bisa, tapi tidak tersimpan di database. Itu doang sih masalahnya. Bisa juga, cuman kalian harus pakai third party, tetap harus pakai third party ya kalau mau tersimpan di sebuah database. Enak Node.js Kak, simple. Iya, aku kan anak MERN, N-nya kan Node.js. Untuk tahu web yang digunakan React teknologi yang disediakan, ya itu tuh web parallelize ya. Nah, itu bisa tahu tuh. Cuman aku lupa nih pakai ini nih bisa nih yang dikirimin Rizky Fauzan. Tutorial mendidikan pusing. Wah. Apa ya? Minum paracetamol mungkin. Bentar Kak. Mau tanya nih, biasanya pakai MongoDB kah mernya? Iya, kan M-nya Mongo. Iya, memang. Iya. Iya. Siapa tahu pakai yang lain gitu. Ya, kadang pakai Postgre sih, tergantung kebutuhannya. Iya. Sip. Oke. Tuh, benar tuh kata Milja tuh, sholat pantongin apa tuh? Pantongin siapa? Gak paham. Litman. Aku nggak paham. Oke, balik lagi ke materi ya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang yang tadi? Mungkin habis ini aku buat repo lah untuk teman-teman bisa akses. Sebenarnya sampai sini doang. Kalau mau tahu bocoran besok bikin apa sih? Besok teman-teman disuruh bikin ya Pokédex versi lengkap lah, kan kemarin baru home doang nih, baru yang slash ini doang nih. Ya besok versi lengkapnya lah. Kan udah dicontohin juga di sini barusan. Nih nanti Pokemon bisa diklik buat nih gitu-gitu sih. Sebetulnya. Kak, mau nanya Kak. Boleh. Pokemon versi lengkap, tapi Pokemon cuma 3 doang kan? Kayak yang kemarin. Kayak cuman Bulbasaur, terus si Pikachu kayak gitu, 3 doang gitu ya? Untuk nggak tahu sih besok. Harusnya bebas sih ya. Maksudnya yang penting ada gitu. Ada dulu. Data, kalau kita nyebutnya dummy-nya ada dulu nih, dummy. Apa pakai API Pokemon Kak? Ada. Nanti kita belajar di minggu ketiga ya, di sini nih ada nih getting API. Jadi kita udah siapin API-nya, nanti kita main-main pakai API. Cuman kalau untuk besok sih kayaknya udah pakai biasa aja gitu. Yang teman-teman kemarin pakai aja dipindahin ke situ. Kalau React.js pakai gambar, pakai URL link bisa gak Kak? Soalnya pas nyobain error. URL link itu bisa kalau teman-teman langsung ambil dari itu bentuknya URL. Cuman kalau teman-teman itu pakainya gambar yang teman-teman taruh nih di sini nih, kita ambil contoh. Nih, kalau teman-teman naruhnya di sini, ini nih gambar nih. Ya teman-teman harus jadiin dia sebuah variabel gitu loh. Sebuah variabel logo yang kalau teman-teman lihat di sini sebelumnya tuh ada variabel logo ya. Mana ya? FJS. Nah nih, di sini ada logo yang dari logo.svg tadi tentunya. Terus teman-teman jadiin dia sebagai sebuah variabel gitu di sini. Kalau teman-teman naruh gambarnya ya. Tapi kalau gambarnya itu tersimpan secara online, teman-teman cukup source-nya itu panggil aja linknya gitu. Panggil linknya. Cuman kalau teman-teman emang ngambil dari
folder teman-teman sendiri, yaitu harus dijadiin kayak gitu sih. Harus dijadiin variabel dulu baru dimasukin. Waduh, jangan susah-susah, API belum paham ya, gampang lah. Kalau minggu ini pakai API Pokemon boleh nggak? Nggak perlu sih, maksudnya nanti API-nya kita ada sendiri gitu. Kita udah buatin. Jadi nanti tugasnya teman-teman bisa ngolah data dari apa yang kita kasih gitu. Kalau mau pakai API Pokemon yang itu ya nggak apa-apa kalau mau. Cuman nantinya bakal ganti lagi. Ganti data bisa jadi kan. Bisa jadi yang kamu ambil datanya nggak yang kita butuhin gitu. Tapi ini besok ya, lebih jelasnya besok ya. Yuk, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sembari aku ini ya. Oh, sorry. Ini kan udah ada ya. Tinggal dipus aja. Oke, ini kita tinggal git commit m react router nah, terus kita git push origin main. Nah, kalau udah nggak ada, aku mau jelasin dikit yang belum mengerti git. Jadi misalnya teman-teman punya branch, misalnya sekarang kan nggak di main kan, punya teman-teman nggak di main kan. Teman-teman bisa balik lagi ke main buat melihat datanya ya. Tapi biasanya teman-teman harus push dulu codingan teman-teman yang di branch teman-teman juga. Atau kalau nggak mau ribet, nanti aku buatin zipnya deh, tak kirim di grup. Jadi udah masuk di sini seharusnya, udah masuk di Pokédex. Tapi nggak bisa teman-teman ambil juga, harus ke brand main-nya dulu. Nah, itu udah ada di sini. Ya kalau nggak mau ribet ya bukanya di via GitLab lah, teman-teman bisa buka-buka sendiri. Dua dong. Iya Pak. Kurang paham? Kurang tahu, belum ke situ. Oke, gitu ya. Oke, aman. Ya, silakan dipelajari kembali, jangan diambil pusing ya. Karena nggak cuma hari ini aja pusingnya. Nggak bercanda. Ya pusingnya cuman ketika belajar aja sih. Kalau teman-teman pusing waktu belajar, berarti intinya teman-teman berpikirlah untuk memahami itu. Gitu. Nanti kalau udah biasa, itu udah nggak ini lagi sih, udah nggak perlu mikir sih. Kadang malah udah hafal di luar kepala gitu. Bahkan error-errornya udah hafal gitu. Dia betul tuh warna merah adalah kawan, bug adalah teman gitu. Kalau sehari kalian ngoding nggak ketemu bug tuh, kalian patut ditanyakan gitu. Kok bisa gitu orang ngoding nggak ketemu bug? Minimal ya kalau sekalinya nge-render ada bug lah gitu-gitu. Sempat ke bawah mimpi juga kan? Iya memang betul, kalau lagi nemu bug itu kadang kepikirannya waktu mau tidur gitu. Kadang kakak juga pernah gitu waktu tidur kok kepikiran bisa nge-solve bugnya, itu bisa bangun buka laptop buat ngerjain itu doang sih. Kalau nggak pusing cuannya dikit, ya betul tuh. betul. Yuk.
Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Sebenarnya router DOM kita bahas dikit ya. Jadi teman-teman harus setup dulu, harus kasih dia pembungkus dulu sebelum digunain. Terus ada roots yang padnya statik. Ini pad statik ya. Terus ada root yang padnya dinamik. Untuk yang dinamik teman-teman bisa untuk pindah ke router lain teman-teman bisa pakai yang namanya use navigate di React Router DOM untuk berpindah padnya. Dan teman-teman juga bisa mengambil parameter dari sebuah pad yang dinamis atau dynamic itu dengan menggunakan use param dari React Router DOM. Jadi teman-teman bisa ambil paramnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau cukup ya? Mungkin ya. Wah, siap-siap nih. Kita bakal nggak ada sedikit-sedikit lagi mungkin jamnya. Bisa sampai jam 8:30, jam 9 gitu ya. Nanti teman-teman bakal dituntut untuk lebih banyak explore dan mengerjakan sebuah project sih. Jadi diusahakan projectnya selesai ya, minimal ini bakal jadi portofolio kalian juga gitu. Oke. Terakhir nih, ada yang mau ditanyain nggak? Terakhir sebelum kita tutup. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Jadi silakan dipelajari kembali. Sudah ada di GitLab ya. Sudah ada di GitLab. Di Branchman. Bingung mau nanya apa? Waduh. Ya, pelajarin aja dulu. Nanti kita sharing-sharing lah di grup gitu. Kalau saya masih bangun, ya saya jawab. Kalau saya tidak balas berarti sudah tidur gitu lah ya. Oke. Terima kasih semua. Thank you semua ya atas kehadirannya. Tetap semangat lah. Intinya semangat terus untuk berproses. Nggak ada yang mudah di dunia ini. Tapi kalau teman-teman bisa melewati prosesnya, yakin sih itu pasti bakal mudah banget ke depannya gitu. Oke, thank you semua. Semangat ya. Sampai jumpa besok. Thank you semua. Ya. Terima kasih, Ya. Kang. Makasih Kang. Makasih Kak. Yuk, sama-sama. Kak. Yuk, kerja. Ayo, salah dulu. Oke.